Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita berjumpa kembali pada pelajaran yang sangat kita rindukan, pelajaran yang sangat kita cintai, pelajaran Silsilatu Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Rangkaian pembahasan kaedah-kaedah berbahasa Arab. Kita mulai dari kaedah Nahwu. Alhamdulillah kita memakai kitab Matan Al-Ajrumiyah dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan lalu kita sudah masuk babul af'al dan kita sudah selesaikan satu fi'il, yaitu fi'il madhi dan juga fi'il amr. Tinggal satu fi'il yang belum kita bahas, yaitu fi'il mudhari'. Kita sudah membahas, alhamdulillah, fi'il madhi mempunyai i'rab mabni saja, mabni ala fathah, mabni ala sukun, mabni ala dham. Begitu juga fi'il amr, dia mabni juga, mabni ala sukun, mabni ala dham, mabni ala hadfi harfil illah, dan mabni ala hadfi an-nun. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir di bab fi'il ini, adalah babu fi'il mudhari'. Babu al-fi'il mudhari'. Seperti biasa, kita akan membaca dulu. Nah, kata muallif rahimahullah, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba' yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alayhi nasibun aw jazimun. فالنواصب 10 وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والضعاع ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم. Kita sudah membahas kemarin yang setengah halaman ini, al-af'al thalathah, madin, mudhari', al-amr. Fal-madhi maftuhu al-akhiri abadan, wal-amru majzuman abadan. Kita masuk ke al-mudhari'. Kemarin juga sudah kita bahas secara i'rab. Baik. Kita bahas sekarang masuk ke fi'il mudhari'. Masuk ke mana? Ke fi'il mudhari'. Alhamdulillah kita sudah bahas fi'il madhi, fi'il amr. Sekarang kita akan bahas fi'il mudhari'. Nah, kalau fi'il madhi secara bahasa artinya lalu. Nah, sesuai kaidah. Dia lampau. Berarti artinya fi'il madhi ini kalau kita mengatakan zahaba, jalasa, qara'a, artinya membaca, qara'a, sudah membaca. Amr artinya perintah. Berarti ketika kita memakai fi'il ini, kita sedang memerintah. Ijlis, duduklah. Iqra, bacalah. Idhabu, pergilah kalian. Kulu, makanlah kalian. Nah, sekarang pertanyaannya secara bahasa, apa arti mudhari'? Al-mudhari' di dalam sebagian mengatakan al-mudhari' artinya al-mutasyabih. Apa? Al-mutasyabih. Apa arti al-mutasyabih? Artinya secara bahasa, secara lughatan, al-mutasyabih. Tasyabaha yatasyabahu. Tasyabaha artinya mirip. Nah, kata para ulama, mudhari' ini dia mirip i'rabnya seperti isim. Kita lihat fi'il madhi mabni, fi'il amr mabni. Enggak ada yang mu'rab. Sedangkan fi'il mudhari' dia mirip sekali seperti isim. Ada yang marfu, ada yang mansub. Nah, dia i'rabnya dia mu'rab. Makanya dikatakan mudhari' dia mirip seperti isim secara artinya. Baik. Sekarang kita pindah ke i'rab. Apa i'rab fi'il mudhari'? Ini khusus fi'il mudhari'. Secara umum, yang ini belum disebutkan oleh muallif, i'rab fi'il mudhari' terbagi dua. Mudhari' ada yang mabni, mudhari' ada yang mu'rab. Yang mu'rab ada 3. Kadang dia marfu', mansub, dan majzum. Nah, ini ada majzum.
Ada 3 i'rabnya kalau dia mu'rab. Nah, sekarang pertama kita mulai dari mabni. Kalau dia mabni, ada 2 keadaan. Dia mabni 'alal fathi. Apa contoh fi'il mudhari' yang mabni 'alal fath? Contohnya adalah yazhabu dibaca yadhhabanna. 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 Nah, di sini nun ini bernama nunut taukid. Ini kalau ada nun taukid yadhhabu berubah menjadi yadhhaban. Yadhhabanna. Ya, ini namanya apa? Nunut taukid. Nunut taukid. Kalau fi'il mudhari' nyambung dengan nunut taukid, maka i'rabnya yadhhabanna, i'rabnya apa? I'rabnya adalah mabniun 'alal fath. Yang kedua, kapan dia mabni 'alal fath? Kalau nyambung dengan nunun niswah. Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Hunna yadhhabna. Hunna yadhhabna. Hunna yadhhabna. Nah, huna mabni 'ala sukun. Lihat, yadhhabanna, ba-nya berbaris apa? Fathah. Berarti mabni 'alal fathah. Yadhhabna, lihat ba-nya berbaris apa? Sukun. Berarti mabni 'alas sukun. Jadi fi'il mudhari' dia mabni di atas 2. Mabni 'alal fathah atau mabni 'alas sukun. Keadaannya cuma mabni 'alal fathah dan mabni 'alas sukun. Intahaina. Kalau mabni 'alal fathah apa contohnya? Yadhhabanna, yaqra'anna, yajlisanna, ya'kulanna. Nah, liya'kulanna. Nah, kalau kita mengabari, kasih tahu seseorang, kita bilang ya'kulu, aina Muhammad? Ya'kulu. Tidak percaya kita, ya'kulanna. Ya'kulanna. Kalau kita bilang ya'kulanna berarti kita mentaukid, memastikan, membuat orang lebih percaya. Kalau mabni 'ala sukun kapan? Kalau ada nun an-niswah. Hunna yadhhabna. Ini berarti domirnya apa? Hunna. Hunna yajlisna, hunna yatazawwajna, hunna yaghdabna. Nah, selesai kita di bagian yang mabni. Kita pindah ke bagian yang mu'rab. Mabni sudah, ya. Sekarang mu'rab. Kita bilang tadi fi'il mudhari' yang mu'rab ini terbagi menjadi 3. Pertama dia marfu'. Ini aslinya. Aslinya fi'il mudhari' itu selalu marfu'. Kita lihat yadhhabu, yaqra'u, yajlisu, yanzuru, yatazawwaju, yankihu, yahmadu, yatadarra'u. Nah, semua fi'il mudhari' aslinya i'rabnya apa? Aslinya marfu. Jadi tidak perlu kita bahas. Aslinya fi'il mudhari', kalau kita tahu itu fi'il mudhari', pasti awalnya yang kita bariskan adalah aslinya dia marfu. Nah, kemudian yang kedua dia mansub. Nah, baru kita ada pertanyaan, kapan dia mansub? Loh, kenapa kita tanya kapan dia mansub? Iya, karena fi'il mudhari' aslinya marfu. Kalau marfu tidak perlu ditanyakan. Nah, fi'il mudhari' marfu. Tidak perlu kenapa marfu? Ya, memang aslinya dia marfu. Yang kemudian yang ketiga majzum. Lihat perkataan muallif di matanya. Beliau mengatakan wa huwa marfu'un abadan. Artinya apa? Aslinya fi'il mudhari' ini marfu' hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Kecuali sampai ada amil nasab dan ada amil jazam. Nasib artinya ini amil nasab. Sesuatu yang membuat fi'il mudhari' itu mansub.
Jazim artinya amil yang membuat fi'il mudhari itu jazam. Apa yang membuat fi'il mudhari itu nasab, mansub? Kita menjawabnya fan nawasibu asyarah. Ada berapa? Ada 10. Nah, pertanyaannya kapan dia mansub? Kalau ada an-nawasib. Kapan dia majzum? Kalau ada al-jawazim. Ini yang kita bahas sekarang satu persatu. Kapan dia mansub dan kapan dia majzum. Baik, sekarang kapan dia al-mansub? Fi'il mudhari al-mansub. Kalau ada an-nawasib. Kalau ada an-nawasib. Ada berapa an-nawasib? Asyarah. Yang pertama kita mulai dari an. Apa contoh an? Contohnya adalah uridu an tadhhaba. Uridu an tadhhaba. Ini contoh penggunaan an. Ini fi'il, ini fi'il. Nah, tidak boleh kita bilang aina turid? Urid azhab, Ustaz. Urid akul. Urid anam. Uridu ajlis. Uridu anzuru. Tidak boleh. Di antara dua fi'il harus ada an. Nah, ini an inilah yang membuat fi'il setelahnya mansub. Aslinya uridu tadhhabu. Ini aslinya. Tetapi ketika ada an tadhhabu kita coret menjadi uridu an tadhhaba. Uridu afwan. Uridu an azhaba. Nah, boleh uridu an tadhhaba atau uridu an azhaba. Uridu an azhaba. Saya ingin pergi. Jadi tidak boleh kita mengatakan uridu azhabu atau uridu an azhabu. Harus ada an antara dua fi'il. Artinya apa? Uridu an azhabu tidak perlu kita terjemahkan. An ini tidak diterjemahkan. Nah, kita mengatakan uridu saya ingin an azhaba pergi. Saya ingin pergi. Uridu an ajlisa. Saya ingin duduk. Uridu an atazawwaja. Saya ingin nikah. Uridu an adrusa, saya ingin belajar. Ini berarti an. Nah, apa i'rabnya? I'rabnya adalah an harfu nasbin. An harfu nasbin wa taukidin. Ini i'rabnya ya. Harfu nasbin wa taukidin. I'rabnya apa? An harfu nasbin wa taukidin. Adhaba fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu ana. Pindah ke lan. Lan azhaba. Lan azhaba. Saya tidak akan pergi. Nah, lan azhaba. Azhab kalau ada lan sebelumnya menjadi tidak akan. Nah, kalau ada lan sebelum aslinya ini azhabu. Kalau ada lan maka artinya apa? Maka dia akan mansub. Arti lan apa? Tidak akan. Nah, tidak akan. Tidak akan pernah. An walan wa idzan. Nah, kemudian yang ketiga izan. Izan ini jawaban. Izan adrusa. Nah, uridu an anjah. Uridu al-ikhtibar misalnya. Uridu ikhtibar. Izan adrusa. Kalau begitu saya harus belajar. Nah, izan berarti apa? Izan harfu nasbin. Nah, kalau lan harfu nasbin wastiqbalin. Izan harfu nasbin. Kemudian an walan wa izan. Wa kai. Kai. Apa arti kai? Supaya. Supaya. Apa contohnya? Kai afhama. Kai afhama. Supaya saya paham. Limadza tadrusu al-arabiyyah? Kai afhamal
Quran misalnya. Nah, aslinya dari kata fahima yafhamu, di sini afhamu aslinya, tetapi karena sebelumnya ada kai menjadi kai afhama. Kenapa kamu belajar bahasa Arab? Kai afhamal Quran, supaya saya paham Al-Quran. Yang selanjutnya lamu kai. Lamu kai. Dia lam tetapi artinya kai. Dia aslinya lam tetapi dikatakan lamu lukai. Contohnya apa? Limadza taqra? Limadza tadrus al-arabiyah li'afhama? Nah, kalau tadi kai afhama, sekarang li'afhamal Quran. Nah, lam ini artinya adalah supaya juga. Lam yang bermakna supaya. Kenapa belajar bahasa Arab? Li'afhamal Quran. Nah, li'afhamal Quran, supaya saya paham Al-Quran. Nah, kita juga mengatakan li'afhama lam harfu kai, lamu kai harfu nasbin, afhama fi'il mudhari' mansub dan seterusnya. Walamul amri. Nah, apa selanjutnya? Kata muallif, wa kai walamul kai walamul juhud. Lamu al-juhud. Nah, apa arti lamul juhud ini? Lamul juhud ini artinya sebenarnya dia lamu kai, tetapi ketika menafikan. Lamul juhud. Asli kata juhud itu adalah penolakan. Nah, contohnya li'alla adkhula an-nar. Li'alla adkhula an-nar. Nah, li'alla ini lamul juhud. Namanya apa? Lamul juhud. Nah, sama, dia juga aslinya ini adkhulu. Tetapi ada lamu kai atau ada lamul juhud, makanya dia menjadi apa? Dia menjadi mansub. Nah, baik, selanjutnya wa hatta. Nah, limadza tajlisu huna? Hatta adrusa. Hatta ini juga artinya apa? Artinya supaya. Artinya apa? Artinya adalah supaya. Kenapa kamu duduk di sini? Supaya saya belajar. Nah, di sini disebutkan ya, memang tidak terlalu detail disebutkan, ini ada mabninya dan juga cuma sedikit ya disebutkan apa? Disebutkan tentang fi'il amr. Tetapi nanti lebih detailnya, contohnya di sini izan disebutkan contohnya juga. Ini sangat bagus syarah kitab dari Mesir ya, syekhnya namanya At-Tuhfah Tsaniyah, ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, di sini lebih detail, tetapi nanti kita semoga ada waktu kita bahas apa? Kita bahas syarahnya. Nah, lamul juhud contohnya di sini di dalam Al-Qur'an, ma kana Allah liyadharal mu'minina 'alal ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi. Contohnya berarti apa? Lamul juhud ini artinya adalah ada nafinya dulu. Ma anta litafhama misalnya. Ma anta litafhama. Ma anta litafhama. Nah, ada nafi dulu. Ketika ada nafi dulu, ini ada nafi dulu. Nah,
Ada ma nafi dulu, kemudian ada lam, ini disebut lamul juhud. Aslinya dia sebenarnya lamukai. Yani lamukai, lamul juhud itu sebenarnya satu. Tetapi kalau enggak ada nafinya namanya lamukai, lamul juhud, ini ada nafinya. Sedangkan contoh hatta yang disebutkan di kitab ini adalah yufidul ghayah wa ta'lil. Hatta yarji'a ilaina Musa. Ini seperti perkataan kaum Musa. Kami tetap akan menyembah sapi ini hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai nanti atau ketika nanti Musa pulang. Nah, sebabnya kami tidak mau meninggalkan sapi ini karena Musa belum pulang. Hatta yarji'a ilaina Musa. Berarti hatta adrusa ini artinya sampai saya belajar. Al-ghayah wa ta'lil dan menunjukkan sebab. Wal jawab bil fa wal wawi wa au. Ini jawab ketika kita menjawab. Jawab artinya apa? Jawab artinya ada perintah dulu. Nah, jawab bil fa. Jawab bil fa. Ya, contohnya apa? Iqra fa azhaba. Nah, Iqra fa azhaba. Atau ijlis fa ajlisa. Nah, ijlis wa ajlisa. Ijlis au ajlisa. Ijlis au ajlisa. Nah, jawab dari ketika kita merintah seorang, Iqra au aqra'a. Antum bacalah atau ana yang baca, gitu. Jawab dari perintah ini berarti dia mansub. Tayyib, kita ringkas yang an-nawasibi al-asharah. An-nawasib yang 10 ini. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi an, lan, idzan. Nah, kemudian kai, lamu, kai. Nah, lamul juhud, lamul juhud wa hatta. Kemudian al-jawab, al-jawab bil fa, nah, awil wawi, awil au. Nah, inilah ada 10 yang membuat fi'il mudhari itu mansub. Jika ada yang 10 ini, berarti fi'il mudhari itu mansub. Kalau tidak ada, aslinya fi'il mudhari itu apa? Marfu. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada hari ini. InsyaAllah, bab al-jawazim. Kapan fi'il mudhari itu jawazim? Pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah ta'ala. Semoga kita mudah dalam memahaminya dan mempraktekannya. Setelah kita belajar kitab ini, semoga kita bisa membaca sebuah kitab di mana kita bisa mempraktekkan nahwu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.